Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di masjid ini, di majelis ilmu yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pembahasan kita dari 40 amalan penggugur dosa. Dan kita masuk ke nomor yang 29, ataupun amalan yang ke-29 yang dapat menggugurkan dosa para hamba, yakni orang-orang yang mendapatkan hukuman hudud. Orang-orang yang mendapatkan hukum had atau hudud ketika di dunia ditegakkan atasnya, maka ini akan menggugurkan dosanya. Hukum hudud ataupun had, ya, haddun min hududillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ada dua tempat dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menyebutkan tilka hududullah fala taqrabuha. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman tilka hududullah fala ta'taduha. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inilah dia hududnya Allah, maka jangan kalian dekatin. Tilka hududullah fala taqrabuha. Di ayat yang lain, tapi masih dalam surah Al-Baqarah, Allah juga mengatakan hampir serupa dengan ayat sebelumnya tadi. Tilka hududullah fala ta'taduha. I'tida, melampaui batas. Nah, secara bahasa, lughatan, makna haddun atau jamaknya hududun itu pembatas. Mani'un hajizun baina syai'aini. Yang membatasi antara dua perkara itu dikatakan haddun. Misalnya perbatasan Indonesia, ketika kita ungkapkan dengan bahasa Arab, bisa kita menggunakan haddu Indonesi, hududul Indonesi misalnya, batasan-batasan wilayah Indonesia. Ya, sehingga makna haddun atau hududun ini man'ul ikhtilat baina syai'aini, yang mencegah percampuran antara dua. Kemudian dibatasi, ada fasilnya, ada mani'nya, ada hajiznya. Ini secara bahasa Arab. Secara bahasa makna haddun atau hududun adalah batasan. Batasan misalnya kita tidak boleh keluar dari batas Indonesia, kan begitu. Kalau kita melewati batas Indonesia nanti bisa ditangkap kita, ya tidak? Bisa ditangkap oleh penguasa wilayah yang lain ataupun keamanan dari wilayah orang lain. Nah, itu makna had. Makanya Allah Ta'ala mengatakan membawakan kepada makna syar'i. Tilka hududullah, inilah dia batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, jangan dekatin. Karena bahaya mendekati batasan-batasan Allah itu, nanti dia langgar, melampaui batas. Nah, ayat yang berikutnya Allah mengatakan fala ta'taduha, jangan kalian lewati. I'tida muta'addi. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab itu ada muta'addi, yaitu i'tida bermakna melampaui batas, melampaui sesuatu yang sudah dibatasi. Jadi ada dua di situ Allah mengatakan, ini batasan-batasan Allah jangan dekati, ini batasan-batasan Allah jangan dilanggar. Nah, oleh karena itu, secara makna syar'i, tadi itu secara bahasa, para ulama menyebutkan bahwa haddun ataupun hududun adalah uqubatun muqaddarah. Sebuah hukuman yang diukur oleh Allah, yang sudah terukur, yang ditentukan oleh syariat, fi syar'i atau fil Islam. Uqubatun muqaddaratun fil Islam atau fi syariatil Islam. Sebuah hukuman
yang sudah diukur, ditentukan di dalam syariat Islam. Walaupun tidak semua perbuatan dosa besar ada hukum hadnya, hududnya. Karena di antara perbuatan dosa-dosa besar, kalau dosa kecil, itu kita sudah tahulah bahasanya. Ini dosa-dosa besar, maksiat. Ada di antara dosa besar itu yang disebutkan hukum hadnya, hukum hudud. Tapi ada sebagian dari dosa besar itu tidak disebutkan hukum hududnya. Nggak disebutkan hukum hadnya. Sejumlah para ulama mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat dosa besar yang disebutkan hukumannya di dunia, ukubahnya di dunia, maka ketika orang yang melakukan dosa besar tadi mendapatkan hukum hudud tadi, ditegakkan hukum hudud, itu bahasan kita. Jelas ya? Itu bahasan itu nanti di sini hadisnya. Nah, dosa-dosa yang nggak disebutkan hukum hududnya, hukum hadnya, maka memungkinkan ukubahnya, hukumannya nanti di akhirat dan di akhirat itu lebih berat. Ya, wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, kata Allah. Sungguh siksaan, hukuman di akhirat itu lebih berat lagi daripada dia dapatkan itu di dunia. Nanti kita sebutkan orang yang mendapatkan ukubah hukum had ketika di dunia, gugur dosanya, dan di akhirat nanti dia nggak dapat lagi. Ya, dia tidak terkena lagi. Ya, walau situ pun ada khilaf para ulama nanti tentang bagaimana dosa-dosa yang lainnya setelahnya, kemudian digandengkan dengan taubat. Orang yang dipotong tangannya karena sebab mencuri, tapi dia nggak bertobat, tapi kepotong tangannya. Nah itu di sana ada beberapa variatif jawaban para ulama dalam masalah ini. Tapi intinya secara umum nanti kita bahas bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan disebutkan hukum hadnya, karena ada yang tidak disebutkan hukum hadnya, namun dia dosa besar. Ya, namun dia dosa besar. Seperti perbuatan-perbuatan syirik. Ini dosa besar apa dosa kecil? Paling besar. Tapi tidak disebutkan hukum hadnya. Ya, mencuri atau berzina atau membunuh sama muslim disebutkan hukum hadnya, padahal itu di bawah kesyirikan. Taib itu satu. Kemudian para jamaah Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah tahu itu dia secara ringkas. Nanti bisa antum perdalam di dalam pembahasan jinayat, ya, tindakan-tindakan kriminal dalam Islam, atau secara khusus membahas tentang masalah hukum hudud. Ini sekilas saja supaya kita ada pengetahuan lah. Apa sih itu hukum had ataupun hudud tadi yang Allah Ta'ala sebutkan tadi itu ya? Tilka hududullah. Ini dia batasan-batasan Allah. Ini hukum had dari Allah. Menegakkan hukum had itu ibadah. Karena ketika dia ditegakkan kepada orang-orang yang sudah tertentu tadi, maka orang tersebut gugur dosanya. Itu yang kita bahas. Berarti menegakkan hukum Allah ini adalah ibadah karena akan menggugurkan dosa manusia. Menggugurkan kesalahannya, mendapatkan ampunan sisi Allah, dan memenuhi hak orang lain yang terzalimi. Nah, di dalam Islam para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui ada maqasidus syariah yang disebutkan oleh para ulama. Tujuan-tujuan syariat itu banyak disebutkan. Ya, terutama berdasarkan dalil istiqra'. Dalil istiqra' itu istilahnya meneliti Al-Quran dan hadis, lalu disimpulkan oleh para ulama, ternyata syariat itu tujuannya ini, tujuannya itu. Nah, di antara tujuan syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menjaga 5 hal. Ini masyhur kalau kita pelajari dalam pembahasan qawaid fiqhiyah atau usul fikih, biasanya disinggung pembahasan ini. Khamsun daruriyat. 5 perkara yang menjadi bukti bahwa Islam ini, syariat Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga 5 hal ini. Ini bagian dari maqasidus syariah. Tujuan syariat diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa 5 hal tersebut? Kata mereka, yakni hifdzud din, wan nafsi, wan nasli, wal akli, wal mali. Jadi Islam itu diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk hifdzud din, untuk menjaga agamanya manusia. Jadi Allah turunkan syariat itu supaya agama kita terjaga. Kita nggak terjatuh kepada perbuatan syirik.
Turunkanlah agama itu. Tujuannya itu tadi untuk hifdzuddin. Ya, kemudian untuk yang kedua apa? Hifdzun nafs. Untuk menjaga jiwa. Nah, di sini ada hukum hadnya. Ketika satu jiwa itu terbunuh, ada hukum qisas, itu hukum had. Kecuali tadi hifdzuddin. Hifdzuddin sebenarnya juga ada hududnya. Apa itu? Murtad. Ya, ditegakkan hukum had. Ada hukum had di dalam Islam itu, yaitu al-qatlu lil murtad. Dibunuhnya orang yang keluar dari Islam. Apa tujuannya itu? Dari hifdzuddin, untuk menjaga agama. Kalau tidak demikian, bebas orang keluar masuk, nanti keluar aja Islam. Main-main dia dengan Islam. Walaupun nanti yang menegakkan hukum had ini adalah sultan, penguasa, amir. Ya, penguasa kaum muslimin. Bukan masing-masing kita, nanti ada yang murtad, sini murtad. Kita bunuh ya. Kalau zina ya, tangkap pegang, ambil batu, kita rajam. Tidak begitu. Ya, tapi penguasa. Ya. Cuma di sini kita harus tahu hukum-hukumnya kan begitu ya. Nah, itu tadi. Ada 5 tadi itu. Hifdzuddin. Ada hukum had di sana. Ya, hifdzun nafs. Jadi syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga jiwa. Supaya satu jiwa enggak mudah membunuh jiwa yang lainnya. Kalau dia bunuh, ada qisas. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah itu, wa fil qisasu hayatun ya ulil albab. Pada hukum qisas itu ada jaminan kehidupan wahai orang-orang berakal. Karena dengan diancamnya qisas, seorang enggak gampang untuk menumpahkan darah saudaranya yang bunuh saudaranya. Aku bisa balik dibunuh nanti, kan begitu, kena qisas saya. Jadi ada kehidupan sana, ada jaminan kehidupan. Tapi ketika itu enggak ditegakkan, nah sudah gampang saja orang. Ya, masalah sepele aja, masalah kesenggol aja baju, dah bunuh begitu ya. Enak saja dia membunuh. Dia enggak berpikir lagi nanti bagaimana tanggung jawabnya. Nah, turunlah Islam itu untuk hifdzun nafs. Ya. Yang ketiga, hifdzul nasl. Ya, hifdzun nasl. An-nasl itu sama seperti an-nasab, nasab. Naslun itu nasabun. Jadi syariat ini diturunkan memang untuk jaga nasab, jaga kehormatan, supaya tidak bermudah-mudahan antara manusia ataupun yang lawan jenis berhubungan badan bebas. Kacau nanti, rusak nanti. Ini anak siapa? Karena seorang wanita didatangi 3 laki-laki, 4 laki-laki misalnya. Seperti pernikahan masa jahiliyah. Salah satu bentuk pernikahan di masa jahiliyah, seorang wanita itu sampai didatangi 10 laki-laki. Ketika nanti dia melahirkan anak, nah si ibu tinggal pilih dari 10 ini yang mana yang cocok untuk bapak si anak saya. Kamu aja sudah. Nah begitu. Ini kan zina namanya. Nah datang Islam untuk menghapus gaya jahiliyah seperti ini. Hifdzun nasl. Ketika ini dilanggar, karena untuk menjaga nasl, menjaga keturunan ini, ya, maka ada hukum hadnya. Ada hukum had zina, baik itu yang muhsan ataupun ghairu muhsan, yang sudah merasakan nikah, ar-rajmu, dirajam sampai mati. Ya, kalau dia ghairu muhsan, belum pernah merasakan nikah, maka dia terkena hukum jild. Ya, dicambuk dengan mi'atu jaldah, dengan 100 kali cambukan. Lalu diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia belum pernah merasakan nikah, belum pernah merasakan dukhul, belum pernah merasakan timba masuk dalam sumur. Nah, gitu ya. Tapi kalau udah pernah merasakan timbanya masuk dalam sumur, kemudian dia berzina lagi, wah itu dia kena rajam. Itu dia untuk jaga itu, supaya terjaga nasabnya manusia itu nggak sembarangan masuk sana masuk sini. Ya, yang keempat, hifdzul aql. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk jaga akal, supaya akal kita itu lurus, sehat, sehingga diharamkanlah khamar dan yang semisal dengannya. Kan begitu. Siapa yang melanggar ini kena hukum had. Apa hukum hadnya? Apa hukum hadnya? Kalau minum khamar, diapain? Nggak pernah tahu. Jilid sama, ya, dicambuk juga. Arba'un atau samanun, bisa 40, tergantung di sultan, bisa sampai 80. Intinya di bawah zina yang ghairu muhsan tadi. Nah, seperti itu. Atau dipukuli seperti di masa Nabi, dipukuli dengan kain kan gitu kan, digebukin tak, nah, gitu ya. Nah, dia mabuk terus. Seperti di masa Nabi ada yang dijuluki khimar karena suka buat Nabi tertawa, tapi berulang kali didatangkan kepada Nabi dalam keadaan mabuk gitu ya. Jadi itu hifdzul aql, untuk menjaga akal
Sehingga ada hukum hadnya kalau dilanggar. Ketika seorang itu berbuat sesuatu yang merusak akalnya, kena hukum had dia. Yang terakhir, hifdzul mal. Syariat diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga harta. Sehingga nggak boleh satu dengan yang lainnya saling mengambil harta. Ya, ketika dia ambil, kemudian sesuai dengan nisabnya, karena ada nisabnya, nggak semua bentuk pencurian itu dihukum potong tangannya, dan nisabnya. Ya, rubu'u dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 1/4-nya berapa? 1 koma lah. 1 gram, 0 sekian gitu ya. 0,25 dibagi 4 lagi. Berapa kira-kira? 1 gram sekarang berapa? 1 juta ya? Nah, 1 juta lah. Kalau dia mencuri barang yang harganya 1 jutaan, itu udah bisa dipotong tangannya. Ya, boleh dipotong. Itu nisabnya. Apalagi lebih dari itu. Makanya dulu Sofwan pernah dia lagi tidur-tidur, bertelekan di atas selendangnya ini sampai nisab harganya. Dicuri. Ya, ketangkep. Dibawa kepada Nabi. Potong tangannya, karena udah mencapai nisab. Kata Sofwan, ya Rasulullah, ridai huwa shadaqah lahu. Wahai Rasulullah, udah selendangku itu sedekah saja untuknya. Loh, kata Rasulullah. Ya, kenapa nggak sebelumnya dibilang kalau udah diputuskan harus dipotong? Waduh, harus dipotong. Kalau sebelumnya boleh, nggak apa-apa gitu. Saya maafkan, barang itu udah jadi milikmu saja. Nggak jadi dia. Tapi kalau udah sampai kepada penguasa, harus tegakkan. Nggak boleh. Kalau udah sampai kepada ahlinya yang berhak untuk mengeksekusi, tidak boleh ada syafa'ah. Nggak boleh lagi ada ya pengajuan keringanan. Harus ditegakkan hukum had Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Jadi itu artinya supaya kita tahu ini apa nih hukum had ini, di antara tujuannya diturunkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu tadi untuk menjaga 5 hal tadi. Nah, kita lihat di sini bagaimana hukum had tadi kalau dia ditegakkan, maka di antara manfaatnya adalah menggugurkan dosa. Kita bacakan di sini. Orang yang hukuman had ditegakkan atasnya di dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dan demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma abdin, hamba manapun, asaba syai'an mimma nahallahu anhu, hamba manapun yang melakukan perbuatan yang Allah larang, maksudnya tingkat larangannya sudah sampai kepada keharuman, karena ada larangan yang nggak sampai ke sana. Ya, artinya dia bentuk larangan tapi nggak didapati Nabi mengancam perbuatan itu, cuma dilarang saja. Tapi kalau sudah datang ancaman, jika dia ancamannya berupa had, nah itu yang tegakkan hukum had. Kalau dia ancamannya akhirat, neraka, diserupakan kayak setan, diserupakan kayak orang kafir, nah itu biasanya hukumannya nanti di akhirat. Ya gitu dia. Tapi dia dosa besar gitu ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hamba manapun yang melakukan sesuatu yang Allah larang, mimman hallahu anhu, tsumma uqima alaihi hadduhu, kemudian ditegakkan hukum had atasnya. Itu tadi, gitu ya, contoh-contoh tadi itu, tegakkan hukum had. Ya, kecuali hukum had yang berkaitan murtad tadi ya, berkaitan dengan murtad, maka dia matinya dalam keadaan kafir. Ya, itu nggak menggugurkan dosanya. Berarti kalau orang murtad lalu dia dibunuh, gugur dosanya, berarti dia mati dalam keadaan Islam? Tidak. Ya, tidak. Karena untuk orang yang mengganti agamanya, itu kata para ulama dimintai taubat, istitabah, dimintai taubat dia selama 3 hari. Jika dia nggak mau juga kembali kepada Islam, maka dia dibunuh dalam keadaan kafir murtad, tapi bukan kafir ahli kitab, beda ya. Kafir ahli kitab itu dengan kafir yang dia murtad. Nah, kalau kafir murtad ya tidak sah sembelihannya, tapi kalau ahlu kitab masih sah sembelihannya, itu bedanya juga. Ya, taib. Summa uqima alaihi hadduhu, kemudian ditegakkan padanya hukum had atasnya.
kaffarallahu anhu dzalika dzanba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya tersebut. Ya. Apa itu dosa-dosa yang di sana ada hukum hadnya? Tadi sudah kita sebutkan, di antaranya seperti berzina. Ya, kemudian apalagi minum khamar, misalnya mencuri. Ya. Dan yang lain yang disebutkan tadi ya. Taib. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Ubadah bin Samit, dia berkata, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin." Aku pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang. Rahtun itu bilangan dalam bahasa Arab, namanya rohtun, itu hitungan 3 sampai 10, yang jumlahnya 3 itu rohtun. Ada 4 orang, nanti ngomongnya ra'aitu rohat gitu ya, aku melihat ada beberapa orang. Nah, itu terjemahkannya. Jadi rohtun itu bilangan antara 3, 4, 5, dia enggak, ya tidak kurang dari 3, minimal 3, enggak lebih dari 10, itu dia roht atau rohtun. Aku membaiat Rasulullah SAW bersama beberapa orang. Faqala, lalu beliau bersabda, "Ubayyi'ukum, aku membaiat kalian, ala alla tusyriku billahi syai'a." Aku baiat kalian, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dosa besar, akan tapi tidak disebutkan hukum hadnya. Ya, tidak disebutkan hukum hadnya, tapi dia dosa paling besar. Kecuali memang para ulama memvonisnya jelas-jelas dia sudah jatuh pada syirik akbar, dan ya penguasa ataupun ya orang alim atau para ulama telah menyatakan menjatuhkan hukuman atau pengadilan mahkamah, misalnya mahkamah Islamiyah memutuskan dia sudah keluar dari Islam, maka dia kembali kepada hukum murtad. Tapi jika tidak, maka kita hanya menyebutkan itu dosa besar, tidak ada hukum had. Nah, itu kata beliau SAW, "Ubayyi'ukum ala alla tusyriku billahi syai'an." Aku baiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriqu, dan janganlah kalian mencuri. Ya, janganlah kalian mencuri. Dan masalah mencuri ini Nabi SAW sampai menyebutkan bahwasanya lau anna Fatimah binta Muhammadin SAW saraqat laqata'tu yadaha. Ya, sekiranya wa aimallah, sampai bersumpah Nabi. Ya, wa aimallah, demi Allah kata Rasulullah. Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak perempuannya Muhammad itu benar-benar telah mencuri, aku yang potong tangannya. Ini beliau ucapkan karena pada waktu itu ada seorang wanita, Imra'atun Makhzumiyah, ya, ingin diselamatkan oleh Quraisy pada waktu itu, karena dia ketahuan mencuri. Kata mereka, siapa yang berani ya minta syafaat sama Nabi ini? Syafaat maksudnya itu apa kita bilang ya? Keringanan gitu ya, pengampunan, nah, seperti itu kepada raja atau penguasa. Siapa yang berani? Kata mereka, suruh aja Usamah bin Zaid, itu kecintaan Nabi. Dipanggil Usamah, datangilah Nabi. Minta kepada beliau supaya wanita Makhzumiyah ini gak dipotong tangannya. Ya Usamah kan begitu kan, oh ya sudah. Datang dia kepada Nabi, marah Nabi. Langsung berdiri dan berkhutbah. Ya, Nabi langsung berkhutbah dengan mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah karena mereka itu kalau mendapati yang mencuri itu orang-orang mulia, udah nggak usah ditegakkan hukum had, ya, dilindungi, dibela, nah, begitu ya, semisal itu ditinggalkan, nggak usah ditegakkan hukum had. Ya. Wa idza saraqa fihim dhaif, tapi kalau yang ketangkep itu yang mencuri itu orang bawahan, du'afa, orang-orang yang lemah, aqamu alaihil had, maka mereka tegakkan had. Nah, gitu ya, tegakkan hukum Allah ya, karena orang kecil, orang lemah, berani mereka.
Di situ marahnya Nabi SAW. Jangan karena ini masih kenalannya pemuka-pemuka Quraisy kan begitu kan, kemudian dilindungi. Baru Rasulullah menyebutkan itu tadi. Ya, wa aimallah law anna Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha, kata Nabi. Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah anak perempuannya Muhammad ini mencuri, aku yang potong tangannya. Ya. Jadi nggak boleh lagi. Dan Nabi SAW marah, Nabi SAW pada waktu itu. Jadi memang itu kebiasaan orang dulu. Kalau orang-orang yang hebat, keluarga-keluarga yang tokoh-tokoh menokohin masyarakat, bukan menokohin masyarakat. Tokoh menokohin, apa ya? Kalau di kampung saya menokoh itu membodohi ya. Ya, jika dia orang-orang besar kan begitu, mungkin keluarganya ininya bilang, keluargaku itu udah lindungi. Nah, ini jahiliyah seperti itu. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa kan begitu, bukan lagi dipotong tangannya, dibakar. Nah, itu kesalahan juga itu. Ya kan? Yang dicuri nanti ayam sampai 1 juta enggak? Ya, bakar, katanya dibakar coba. Sampai 1 juta ayam, seekor ayam. Ayam yang kontes itu. Ya ini kejahilan sebenarnya, nggak boleh seperti itu. Ya, coba kalau orang-orang yang mungkin di belakang itu ada jenderal kan begitu kan, berani. Mirip sudah kayak jahiliyah kayak gitu. Nah, kan begitu, lebih baik diam kalau seperti itu. Jangan ya kita jatuh pada kezaliman. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada kezaliman. Tapi kita sudah Islam ya, sudah belajar Islam, kita sudah ada Islam bersama kita itu. Maka ya kita mendekat kepada Islam itu. Tapi kita lanjut ya. Maka itu kata Nabi, wala tusriku, aku baiat kalian, jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina, kata Nabi. Jadi seperti itu, baiat itu ya poin-poinnya begitu ya, syariat. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak kalian. Karena takut miskin, itu kebiasaan jahiliyah. Apalagi anak perempuan, katanya nggak bisa kerja kan begitu, dibunuh anak perempuan. Atau nggak mau anak pokoknya, kenapa? Takut nanti miskin. Jadi dianggap kelahiran anak itu membebani orang tua, padahal setiap anak bawa rezeki sendiri. Ya, bahkan setiap anak yang lahir itu menjadi rezeki orang tuanya. Ya, menjadi rezeki orang tuanya. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan kalian ya berdusta itu ya. Jangan kalian membuat kebohongan, rekayasa di antara tangan dan kaki kalian. Artinya menebar fitnah, menuduh itu penzina itu, padahal nggak ada bukti itu kebohongan, itu nggak boleh seperti itu. Ya, bahasa-bahasa seperti itu juga hati-hati ya gitu. Sebagaimana Nabi SAW pernah didatangi seorang laki-laki, seorang suami, ya Rasulullah, kenapa? Aku putih, istriku putih, anakku irang. Nah ini kan bahaya nih sama Nabi ini loh. Kau menuduh istrimu zina sama laki-laki lain, kan begitu bahasanya seperti itu. Makanya Nabi memberikan pemahaman sama dia, jangan terburu-buru, ini bahaya kamu nanti ini. Kamu harus bawakan bukti, bisa dicambuk kalau nggak bisa bawakan bukti, menuduh istrinya seakan-akan berzina. Kamu pernah lihat unta? Iya. Apa warnanya? Kan begitu. Ya, warnanya ini. Kenapa? Coba lihat anaknya kok lain warnanya. Oh mungkin dari kakeknya. Gitu juga. Bisa jadi itu gen kakeknya. Lihat kakekmu ireng atau apa. Nah maksud Nabi SAW itu jangan terburu-buru, belum ada bukti, pakai bahasa yang seakan-akan menuduh orang lain itu dengan tuduhan keji seperti itu. Nggak boleh. Nah gitu ya. Itu dia. Itu contoh itu. Makanya Nabi mengatakan, ya, wala ta'tu bi buhtan. Jangan kalian mendatangi sesuatu itu dengan kedustaan. Nggak boleh berbuat seperti itu. Kalau memang nggak tahu sama sekali, udah tahan diri dulu sampai betul-betul dapat bukti. Ya, pakai bahasa-bahasa gitu. Apalagi antara suami istri itu hati-hati. Kadang ada hal-hal yang kata-kata itu kita terjebak kepada tuduhan keji. Besar dosanya. Ya, dan ada hukum hadnya yaitu dicambuk sama nuna jaldah. Lumayan 80 kali dicambuk. Ya, menuduh zina tanpa bukti. Nah itu. Taib, itu kata Nabi. Kemudian wala ta'suni fi ma'ruf. Jangan kalian durhakai aku pada perkara ma'ruf. Maksudnya apa? Mentaati Nabi itu dalam perkara ma'ruf. Enggak boleh mentaati Nabi dalam perkara munkar. Walaupun Nabi enggak pernah nyuruh kemungkaran. Nah, dari sinilah
ada kaidah itu dan sudah ada dalam sabda Nabi, innamat ta'ah fil ma'ruf. Itu maksudnya ini. Yang namanya ketaatan hanya pada perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara mungkar. Kalau orang tua kita, siapapun itu yang menyuruh kita kepada perkara mungkar, maka Allah yang lebih kita taati daripada manusia. Bahkan ada namanya syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Seperti yang menimpa pengikut-pengikut Yahudi dan Nasara. Ketika Nabi membacakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ternyata dalam masalah taat. Ya, makanya sahabat waktu itu yang dia masuk Islam, dia mengatakan kami nggak pernah sujud kepada pendeta, kami nggak pernah sujud kepada rahib-rahib, ahli ibadah dari kalangan Nasara. Maka Nabi mengatakan, bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu yang udah Allah haramkan, kalian taati juga mereka? Atau sebaliknya, ya, Allah udah haramkan sesuatu, tapi pendeta itu mengatakan halal, nggak apa-apa itu. Kalian mentaatinya, itu syirik taat namanya. Jadi ketaatan kepada makhluk itu bisa jatuh syirik, bahkan bisa syirik akbar. Nah, itu hati-hati. Makanya Nabi mengatakan, wala ta'suni fi ma'ruf. Jangan durhakai aku dalam perkara ma'ruf dan jangan taati aku dalam perkara munkar. Karena kalau kalian taatin aku dalam perkara munkar, jatuh kalian kepada syirik taat kan begitu. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian Nabi mengatakan faman waffa minkum, siapapun di antara kalian yang melaksanakan yang kuucapkan tadi. Ingat kan yang ucap tadi kan? Ya syariat-syariat Allah tadi, jangan zina, jangan mencuri, jangan tuduhan keji, jangan berbuat kesyirikan. Siapa yang menyempurnakan itu di antara kalian, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika kita menjauhi larangan, kita enggak mencuri, ya kan? Kita meninggalkan perkara-perkara yang berbahaya, enggak ngerokok, ya kan? Enggak narkoba, enggak ganggu orang. Itu niatkan untuk dapat pahala, jangan cuma sebatas kebiasaan. Nah, kan begitu. Ada orang-orang itu yang mungkin dia nggak berzina, bukan karena Allah, karena jijik aja. Ya, ada orang yang nggak merokok misalnya, kenapa? Ya karena memang nggak sehat, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita kan beda, kita tidak merokok misalnya, kenapa? Hifdzun nafsi. Memang ingin jaga badan kita supaya jangan kita rusak, karena Allah nggak suka hambanya merusak dirinya sendiri. Ya itu pahala. Beda ya, itu beda-beda tipis, karena itu nanti ada orang yang nggak mencuri, kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Iya kan? Kalau ada kesempatan dia mencuri. Jadi nggak niat, dia jalan gitu mau kerja gitu, tapi ada kesempatan. Nggak ada orang ini kan gitu ya. Begitu udah mau dekat, ada yang lewat, nggak jadi, sudah begitu ya. Nah, itu sudah berdosa dia seperti itu. Bukan kita bilang pahala, dia nggak nyuri berpahala, udah dosa dia seperti itu. Nah, kita nggak mencuri, kenapa kita nggak mau menyentuh harta orang lain? Kita tahu itu bisa aja kita ambil punya orang itu, tapi kenapa nggak kita ambil? Hifdzul mal kan gitu kan, menjaga harta, kita nggak mencuri, itu berpahala. Jika kita meniatkannya itu untuk fa'ajruhu 'ala Allah, minta kita pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menjaga larangan-larangan tadi. Ya, ketika kita mampu, kita enggak berzina, kita enggak mencuri, kita enggak minum khamar, kita enggak narkoba, minta pahalanya sama Allah. Taib. Nah itu. Wa man asaba min dzalika syai'an, tapi siapa yang melanggar itu satu aja dari perkara tadi, fa ukhidha bihi fid dunya, lalu ditegakkan hukum had di dunia untuknya, fahuwa kafaratun lahu, maka ini penggugur dosa untuknya. Jelas ya? Jadi ketika ditegakkan misalnya mencuri, dia dipotong tangannya, gugur dosa mencurinya. Di akhirat nanti dia nggak dituntut lagi dengan dosa mencuri tadi. Kecuali kata Syekh bin Baz, dia mencuri lagi. Setelah itu, udah dipotong tangannya, mencuri lagi dia. Saya pernah dengar cerita, saya tidak lupa itu waktu pas daurnya Ustaz Abu Qatadah ya, hafizahullah. Dia temukan di Yaman, ya, seorang yang nggak punya tangan lagi dua-dua, ya, nggak punya tangan lagi dua-dua. Kadang kan itu kan penyakit ya. Jadi udah dipotong tangannya satu, masih mencuri lagi, potong lagi. Jadi nggak ada tangannya dua-dua. Ya, memang senang mencuri, ya begitu.
yang sedang dia mencuri, ya harus dipotong tangannya. Maka itu menjadi kafarah. Siapa saja yang ditegakkan hukum had baginya, maka ini penggugur dosanya. Kecuali itu tadi, dia ngulangi lagi, maka seperti kata Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya, maka dosa-dosa mencuri sebelumnya itu diakumulasi semuanya lagi nanti di akhirat. Nah, itu bahayanya. Ya, sudah tobat, sudah kepotong tangan, harusnya gugur dosanya semua. Tapi dia mencuri lagi, maka dosa waktu dipotong tangannya itu diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Ya, diakumulasi lagi dan itu nanti dihukum lagi pada hari kiamat nanti. Jadi dia sudah tobat. Ya, jadi dia tobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ditegakkan hukum had baginya di dunia, fahuwa kafaratun lahu, dan ini sebagai penggugur dosanya, wa tahurun, dan pencuci, pembersih. Maksudnya itu pembersih ya jiwanya, dirinya, hatinya, bersih. Dengan hukum had tadi, tahur dia. Ya, bersih dia, suci dia. Wa man satarahullahu, siapa saja yang ditutupi oleh Allah perbuatan maksiatnya, dosa-dosa besar yang disebutkan tadi. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Berzina, tapi nggak ditegakkan hukum had. Apakah karena di tempat itu tidak ada, atau ada tapi dia mampu menyembunyikannya, nggak ketahuan. Nah, kan begitu. Intinya, waman satarahullah, siapa yang Allah tutupi aib maksiat dosa besarnya, fadzalika ilallah, maka perbuatan itu terserah Allah. Bukan terserah kita ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu, kecuali syirik. Nah, ini ya, kecuali syirik. Jika Allah berkehendak nanti di akhirat Allah azab dia. Ketika di dunia enggak ditegakkan hukum had. Ya, tersembunyi maksiatnya, dosa besarnya. Nanti kembali ke masyiah Allah. Jika Allah kehendaki, Allah siksa nanti ya dia di yaumil akhir dengan perbuatan dosa besarnya. Wa insya'a ghafara lahu. Tapi jika Allah pun berkehendak, Allah ampuni dia secara cuma-cuma. Ya, zinanya tadi di dunia enggak kena hukum had, lalu Allah Ta'ala dengan masyiahnya, kita tidak bisa mengukur masyiah Allah ya. Karena tadi ada dua, kalau Allah berkehendak tetap Allah hukum dia nanti. Ya, kan disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana siksaan di neraka bagi pelaku zina. Dalam keadaan telanjang pernah beliau ditampakkan orang-orang dalam keadaan telanjang seperti berada di atas tanur, di atas seperti kompor lah gitu ya. Nah, seperti itu siksaannya. Nah, gitu dia dibakar mereka dalam keadaan telanjang seperti itu. Nah, demikian. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah ampuni cuma-cuma. Walaupun dia semisalnya semasa di dunia dia belum bertobat. Kalau udah bertobat nggak cerita kan, kalau namanya bertobat, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah, kata Nabi. Orang yang betul-betul bertobat dari sebuah dosa seperti tak memiliki dosa. Ini yang kita maksud, dia nggak tobat. Meninggal dengan membawa dosanya tadi. Selama itu di bawah kesyirikan. Karena dalam surah An-Nisa jelas Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni kesyirikan, tapi dia masih mengampuni duna dzalik, di bawah kesyirikan, tapi dengan catatan ya liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah enggak kehendaki, ya sama seperti hadis ini, nyambung hadis ini dengan ayat tadi. Ada jelas semuanya? Taib ya. Jadi itu para jemaah kalau Subhanahu wa taala tentang pembahasan 29 ini, bagaimana hukum had yang ditegakkan di dunia itu akan menggugurkan dosa. Ya, adapun orang-orang yang tidak ditegakkan hukum had dan melakukan dosa besar tadi, maka ini kembali kepada masyiatullah. Jika Allah taala menghendaki, Allah mengampuninya, jika tidak Allah tetap menyiksanya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Sudah masuk waktu tadi. Tidak ada pertanyaan sepertinya, sudah jelas sekali kayaknya. Silakan satu pertanyaan aja mungkin. Ya, Pak. Ya, jadi pendapat yang tepat ya dalam masalah ini, karena kalau kita mau mencari khilaf dalam masalah fikih hampir rata-rata ada khilaf. Ya, ini pendapat yang paling tepat ataupun yang sangat kuat itu yang disampaikan dari mazhab Syafi'iyah, terutama dari Imam An-Nawawi sendiri dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan
bahwa tidak ada sesembelihan, tidak ada kurban, ya, tidak sah maksudnya, bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Karena menurut mereka, kurban ini ketika diatasnamakan untuk orang lain, itu orang tersebut harus dimintai izinnya. Dan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa dimintai izinnya. Makanya Imam Nawawi mengatakan, kecuali seorang yang meninggal dunia sempat berwasiat sebelum dia wafat, nanti saya mau kurban gitu ya, kurbankan, kemudian meninggal dia sebelum Idul Adha misalnya begitu. Nah itu nggak apa-apa, di atas namakan orang yang sudah meninggal misalnya, kan seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada wasiat, nggak ada pesan, maka nggak sah sembelihannya. Iya, bertahun-tahun. Makanya solusinya itu mengatasnamakan keluarga terdekat si mayit. Nah itu jelas. Misalnya ada seorang ayah meninggal, kan ada anak dia, atau dia ada adik laki-laki atau adik perempuan yang satu ibu atau satu ayah, itu dapat dia pahala. Kalau masalah pahala boleh berserikat, ya berserikat pahala. Tapi kalau untuk hewan kurban, ya itu berserikat dengan orang yang sudah meninggal itu tidak sah, ya tidak sah dia. Baik ya, nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.